Seperti apa sih perhatian Bupati dan Wakil Bupati terhadap Kecamatan Herlang? Ya, kalau kita jujur, eh, perhatian Bupati, Wakil Bupati ke kecamatan yang kami pimpin, dan saya pulang ke rumah kan rata-rata jam 8 Malam. malam. Oh gitu ya. Begitu nikmatnya Pak jadi camat karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi di kanal YouTube Bulukumba TV, kanal motivasi, inspirasi, dan edukasi. Guys, kita kembali dalam segmen Bitol, sebuah segmen bincang-bincang santai pun inspirasi yang senantiasa menghadirkan sosok atau tokoh inspiratif. Nah, sosok atau tokoh inspiratif saya pada kesempatan kali ini sudah tidak asing lagi, dan ini kedua kalinya beliau datang di studio Bulukumba TV. Dulu waktu datang tahun lalu statusnya masih sekcam guys ya. iya iya. Sekarang sudah bukan lagi, sudah meningkat jadi camat. Nah, beliau sudah hadir, Camat Herlang, Bang Andi Vidya Samad. Saya sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kabarnya ya lumayan senang karena hari ini juga 20 Februari bertepatan dilantiknya Bupati kita, Wakil Bupati. Ada kebanggaan buat pribadi dan tentu mewakili masyarakat Herlang. Sekaligus bertepatan 1 tahun dilantik jadi camat Bang ya? Iya, juga bertepatan dilantik menjadi camat, jadi sama dengan Bupati, Wakil Bupati dilantik 20 Februari. Saya juga hari ini 1 tahun menjadi camat, dan juga kedua kalinya kami diundang untuk bersama di tempat ini untuk wawancara dengan apa namanya? Bulukumba TV. Bulukumba TV. Ya, sebelum jauh diskusi saya dengan beliau, pertama-tama saya mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bapak Andi Mukhtar Ali Yusuf bersama dengan Bapak Andi Edi Manap sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba periode 2025-2030. Semoga beliau semakin amanah, mampu membawa Bulukumba semakin maju dan semakin jaya ke depan. Dan sebelum masuk ke soal pemerintah Kecamatan Herlang Bang, saya ingin dulu, karena momennya lagi pelantikan hari ini, saya ingin tanya dulu Bang, seperti apa sih Bapak Bupati dan Wakil Bupati di mata seorang camat Herlang? Iya, jadi agak berat kita mengucap dengan kata-kata, tapi dengan Pak Bupati ini saya kan bagian dari jilid 1. Iya. Berarti 3 tahun saya mengenal pribadi beliau. Kemudian Pak Andi di mana Pak Wakil ini sudah lebih lama sekali saya kenal dengan beliau, baik sebagai keluarga maupun sebagai atasan pimpinan. Dan di mata saya beliau adalah pemberi inspirasi, pemberi spirit, pemberi semangat, dan juga selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Jadi contoh kalau ada yang saya jengkel sama masyarakat, salah dengan beliau mengatakan tinggalkan itu. Iya. Terima dengan spirit kerja yang bagus, buktikan dengan kerja. Yang ngomong ini Bupati atau Wakil Bupati? Pak Wakil Bupati. Wakil Bupati. Dan bahkan Pak Bupati selalu motivasi dalam semangat kerja yang baik. Selalu memberi motivasi kepada kita bagaimana melayani bekerja di lapangan, sehingga rakyat selalu merasa puas. Kalau tidak merasa puas, tetap lanjutkan kerja-kerja di lapangan. Itu yang selalu beliau saya ingat. Dari 2 pemimpin Bulukumba ini yang saya kenal lebih dekat. Di Bulukumba ini kan ada 10 kecamatan. Seperti apa sih perhatian Bupati dan Wakil Bupati terhadap Kecamatan Herlang? Ya, kalau kita jujur, perhatian Bupati, Wakil Bupati ke kecamatan yang kami pimpin ini kan luar biasa. Iya.
Di awal pemerintahan beliau kita dapat suntikan dana sampai 100 miliar. Kemudian tentu ada kepentingan yang lebih penting lagi di Bulukumba ini sehingga kita tak mendapatkan miliaran anggaran sampai dengan periode ketiganya. Jadi tidak bisa dipungkiri itu bahwa Herlang itu terus dipacu dengan berbagai program dan kegiatan dan perhatian beliau luar biasa. Ya, jadi kalau orang mengatakan apa yang dibangun di Herlang, ya kita pakai data lah. Ya, karena saya ini campur paham Pak kondisi Herlang. Begitu banyak yang mereka berikan. Jadi kita tidak dianggap bahwa pembangunan itu cuma fisik saja, bukan jalan saja. Banyak Pak, semua Pak terakomodir di Herlang. Ya, kemarin kita ini orang mau jujur, kalau orang berbicara ketahanan pangan, Herlang paling banyak bibitnya diberi. Persoalannya rakyatnya lanjut atau tidak. Sampai dia cuma ambil tidak tanam. Nah, sekarang kita terus pantau ini bersama dengan BPP untuk memantau seberapa persen program keberhasilan kita di ketahanan pangan dengan pemberian bibit yang telah diberikan Bapak Bupati kepada kita. Untuk tahun 2025 seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Bupati Bulukumba ini terkait dengan penganggaran misalnya? Iya, untuk tahun 2025 ini kan memang masa sulit ya. Ada anggaran, kita sadar bahwa memang Pak Bupati ini concern dengan berbagai pembangunan yang boleh dikatakan besar dan mewah, mulai Pantai Merpati sampai dengan pembangunan Matoa, Sentral dan lain. Itu kan cerminan Bulukumba secara umum, tapi untuk Herlang kita masih bersyukur Pak, karena tahun ini yang kemarin yang memang kami prioritaskan ada program bencana alam, semua Pak diakomodir untuk Herlang tahun ini, dan bahkan di sektor perikanan, pertanian, pendidikan luar biasa ya untuk Herlang. Jadi biasalah kalau kemarin ini kan seharusnya kalau orang jujur di pilkada kemarin ini kan kita beberapa titik kita kalah, tapi beliau masih optimis Herlang, makanya saya optimis Herlang Pak masih bisa dibangun. Luar biasa, masih penuh perhatian ke kita. Apalagi dengan kehadiran 2 dewan ini, saya optimis bahwa saya siap berkolaborasi dengan beliau untuk menuntaskan semua yang menjadi titik bingit masyarakat kita. Tapi keluhan rakyat yang paling penting kan bencana alam kemarin Pak, jembatan di Bajang kita bekerja itu menelan anggaran sampai 800 juta. Dikerja tahun ini Bang? Iya, kemudian longsor di arah Basokeng, Bentutir ke Tanuntung kan semua sudah dikerja Pak. Makanya saya bilang tuntaskan dulu ini baru kita kerja jalannya. Karena banyak orang mendesak kapan dikerja jalannya, saya bilang jalannya kan di belakang ini. Kalau langsung di aspal sama aja ini, saya tahu hancur juga. Dibenahi dulu abrasi, longsornya, kemudian kita berpikir pelan-pelan. Ya, kita pelan-pelan kita kerjakan semuanya. Jadi prioritasnya bangun dulu antisipasi longsornya, yang operasinya, baru kemudian berpikir jalanannya. Jangan sampai jalannya yang dikerja baru musim hujan kayak sekarang tahun ini sama juga hancur jalan yang dikerja. Jadi dibenahi dulu yang sangat dibutuhkan untuk infrastruktur jalan. Ya, kalau fisik apa saja sih nanti 2025 ini? Kalau fisik tahun ini ya saya kira pembangunan sektor pendidikan kita. Sudah banyak dikerjakan dari tahun kemarin, akan berlanjut tahun ini juga. Jadi berbagai memang sektor kita dorong, misalnya rumah jabatan camat kita juga sudah dikerjakan. Kemudian di ibu kota kita tata sarana olahraga. Jadi kita paham lah bahwa anggaran tahun ini memang tidak sama dengan, ini kan Pak Bupati ini kita pahami anggaran Pak di Bulukumba selama dari COVID sampai dengan ini kan. Betul. Tapi kita masih lihat Bulukumba seperti apa hari ini, luar biasa kan. Ada harapan yang begitu besar di periode kedua. Dan masyarakat tidak boleh pesimis, optimis lah bahwa pemimpin dia pemimpin pembangunan, Bapak pembangunan untuk Bulukumba. Saya di Herlang optimis bahwa tahun depan juga kami bisa lebih membangun program-program yang sangat dibutuhkan rakyat. Seperti apa contohnya tuh? Contohnya ini kan sekarang kalau orang berpikir, ini kan orang selalu meminta jalan-jalan. Iya. Jadi saya jelaskan bahwa di Herlang ini kalau mau jujur kan tinggal 25 km jalan yang belum diaspal. Ada tidak sampai 10 km yang belum disentuh aspal. Tapi kan sudah semua masuk dalam program kita. Iya. Jadi kita tunjukkan dari Bontokamas ini kan tinggal Butung 1 ke Turangan Biru 3 km. Kemudian yang dari Borong kan tinggal 1 kilo tambah setengah kilo
ini jalan APBD ya. APBD. Kemudian di Karasing kan tinggal Tugondeng kan tinggal di Patong itu. Iya iya. Tinggal 3 kilo. Itu aja. Dan itu dikerja tahun 2025 ini. Kita atau sudah berlanjut. Kita sudah usulkan semua masuk. Iya, Ada rezeki di tahun 2026 atau ada bantuan-bantuan Impres 2025 dari DAK atau DAO kita tunggu saja. Tapi yang jelasnya sebenarnya menjadi keluhan kemarin, kita sudah prioritaskan masukan di program kecamatan, kabupaten. Masalah. Ini kan sudah 1 tahun Bang ya jadi camat di Herlan. Apa saja sih yang sudah dilakukan? Jadi 1 tahun ini kan waktu yang kami membangun internal dulu Pak. Jadi kita bangun dulu mulai di internal kantor. Yang kami dorong adalah inovasi, memperbaiki pelayanan, kemudian mendisiplinkan ASN, mendisiplinkan perangkat-perangkat desa. Ya, kemudian kita mengkolaborasi semua ini program kecamatan menjadi kekuatan dengan lintas sektor. Ya, termasuk dengan tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh para kepala desa dan lurah. Ini kita satukan, Pak. Mendisiplinkan. Seperti apa sih implementasi disiplin itu Bang? Jadi saya begini, saya selalu belajar bahwa tidak mungkin kita melayani orang dengan baik tanpa dibarengi dengan disiplin yang kuat. Bagaimana kita mau memberi layanan yang baik kalau kita datangnya 9, pulang jam 1 misalnya. Sekarang Pak di kantor Camat Herlang itu bisa dicek ASN tenaga honorer dia masuk setengah 7.40, pulang jam 16. Jadi saya Pak itu punya honor 9. Tinggal di kantor sampai jam 16. Nah sekarang saya buat inovasi baru bahwa di desa itu kadang kan orang masuknya jam 9, jam 1. Oh di desa juga seperti itu Bang ya? Bukan cuma di lingkungan kecamatan. Saya pernah pejabat desa. Iya. Jadi saya ubah itu. Jadi sekarang ini ada yang saya lakukan bahwa semua perangkat-perangkat desa harus paling tidak apel gabungan tiap hari Senin 4 kali. Dan semua kepala dusun harus kerja bakti 2 kali sebulan. Kalau ada kepala dusun desa yang tidak melakukan ini, maka proses pencairannya Pak saya tidak kasih rekomendasi. Itu kewenangan camat saya lakukan. Oh sampai ke situ. Saya lakukan. Jadi memang ini mungkin dianggap berat. Iya. Tapi saya katakan saya siap lakukan itu demi perbaikan. Iya. Jadi bukan camat yang keras, tapi saya punya kewenangan camat untuk mendisiplinkan, membuat perangkat-perangkat desa disiplin bekerja. Kemudian paling tidak kan ada kerjaanmu dibawa Pak. Iya. Nah sekarang ini kan kita lakukan di Herlang Pak. Saya lakukan kami di Herlang. Semua dusun bekerja. Makanya kalau misalnya satu desa ada dusun tidak bekerja, dia bukan moro-moro. Saya sudah kerja belum kerja, kita tidak dicari antara rantainya. Iya, betul. Jadi motivasi kerja kita bangun. Memang berat, tapi saya bilang biarlah saya yang jelek di mata kalian, tapi ke depan Pak akan Anda rasakan menjadi seorang perangkat desa yang baik. Tidak boleh kita selalu zona nyaman. Itu yang kami bangun sama teman-teman di kantor Camat Herlang. Bagaimana sih responnya awal-awal ada ide seperti itu ketika dipelorkan ke aparat desa misalnya, tanggapannya seperti apa? Sampai saat ini ada desa Pak desa juga merespon juga. Dia bilang Mbak itu Pak Camat supaya dia motivasi kerjanya ada kerja bakti. Karena desa itu tidak berani juga keras dengan bawahannya untuk kerja bakti Pak. Ada beban. Dan kalau saya camat kan ada beban Pak. Ya, dan camat ya langsung menginstruksikan ke bawah ya. Instruksi langsung, saya mantau langsung, saya tuju langsung Pak dibawa lapangan. Iya. Jadi itu yang kita bangun selama ini dan alhamdulillah bahwa 1 tahun kami tentu banyak inovasi-inovasi baru yang kami lakukan. Misalnya inovasi pelayanan malam terus berlanjut sampai saat ini. Masih lanjut itu. Apa namanya dulu Bang? Polwan. Ya. Itu terus berlanjut. Pos layanan malam warga Herlang. Malam warga Herlang. Itu masih lanjut ya Bang. Sekarang. Masih lanjut sekarang. Kemudian program kegiatan di desa yang kita dorong terus, terutama untuk asistensi desa untuk tidak seburuk lalu. Sekarang ada perbaikan sistem itu. Dan program ketahanan pangan kita terus dorong, kita pacu. Kemudian
program keagamaan, kemudian dengan program maghrib berjamaah 5 waktu kami juga terus dorong, dan tadi kita dapatkan Mas Anda hadir karena ada kegiatan di kota. Iya ya. Kemudian kolaborasi antar Prokopimcam juga semakin baik. Kami sama-sama membuat program bersama dengan Pak Desa, Pak Lurah, dan PKK ini terus Pak kita pacu dan tahun ini, dan alhamdulillah buat tahun ini terkait dengan pelayanan publik ya kita termasuk bagus lah, karena jarang kita dengar ada keluhan rakyat. Saya memang minta untuk kesehatan, berilah pelayanan yang baik kepada orang, hindari kritikan yang bisa dimanfaatkan orang untuk mengkritik. Jadi memang tahun ini kita bangun kebersamaan dulu, membangkitkan semangat orang Herlang. Itu yang kita dorong. Kalau di Herlang ada berapa sih desa dengan kelurahan? 6 desa, 2 kelurahan. Nah, bagaimana pola komunikasi dan koordinasi antar desa dengan kelurahan ini supaya bisa berjalan baik ini, Bang? Saya ini paling banyak grup di pemerintahan. Jadi saya punya grup Prokopimcam, saya punya grup lintas sektor, saya punya grup desa dan kelurahan, saya punya grup tokoh, saya punya grup kesehatan, saya banyak pendidikan. Sehingga saya bisa pantau, Pak. Ada grup stunting, posyandu, hampir semua grup di itu ada grup yang saya buat. Ada segmentasinya, iya, sektor-sektornya begitu. Saya kan pemantau. Iya. Jadi kalau orang mengatakan misalnya di posyandu, Pak Camat di sini tidak ada warga, saya komunikasi dengan Prokopimcam. Turunkan bisa dan bimas kita sama-sama. Kita turun sama-sama. Jadi ini Pak mudah. Sektor pendidikan kita bisa mantau mana sekolah-sekolah yang butuhkan perbaikan sarana prasarana. Di mana sekolah yang ini kan yang tidak apel pagi. Saya kan kadang turun apel pagi di sekolah-sekolah tiba-tiba. Iya. Upacara. Tanpa pemberitahuan sebelumnya. Iya. Jadi bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat kita bisa pantau. Oh di sana ada sini keamanannya begini tempatnya. Jadi saya pantau Pak semua itu. Jadi saya melalui WhatsApp saja. Saya juga kan camat yang aktif 24 jam. Jadi mudah orang dikomunikasikan. Jadi di mana-mana tempatnya kita pantau. Begitu pun kegiatan keagamaan terpantau dengan baik. Jadi semua program kita di Herlang camat di sana. Iya, program olahraga dan lain-lain. Sampai kita punya program namanya acara WhatsApp acara sebulan di Herlang. Jadi orang panggil makan kita coba ada acara Pak Camat kita langsung ke sana. Oh gitu ya. Iya, jadi saya ini karena saya ini banyak di luar, yang di kantor. Ya menambah juga bobot badan lah. Karena makan ini 2 kali 3 kali. Banyak panggilan makan di luar ya. Iya, makan di luar. Karena kalau saya buka itu WhatsApp acara sebulan di Herlang. Iya. Orang masuk ada acara di pesisir Pak Camat, ada acara warung misalnya kita makan di sini. Kita kan enak Pak, saya ini turun ke masyarakat, saya juga bisa mendengarkan keluhan rakyat dengan baik, mendengarkan keluh kesahnya masyarakat dengan baik. Saya juga menyampaikan tentang persoalan Herlang dengan baik. Ya, saya menyampaikan tentang apa yang telah dilakukan di Herlang. Karena camat itu kan perpanjangan tangan bupati, program bupati juga kita sampaikan ke bawah. Ini kan penting komunikasi, karena saya kemarin ada hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi sehingga orang itu mudah. Oh, Herlang seperti apa nih Herlang? Sekarang kalau punya Pak Camat Herlang kan di mana-mana. Orang tahu, oh Herlang ini bekerja. Iya betul. Karena 1000 kali orang bekerja Pak tanpa di dunia maya, orang anggap kita tidak bekerja. Tapi kalau kita lempar di dunia maya, setiap kita yang pemerintahan, orang bilang oh Herlang ini ternyata banyak aktivitas, banyak kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahnya. Ya, sekaligus menjadi pertanggungjawaban buat masyarakat bahwa inilah yang kami lakukan. Iya, makanya saya minta semua jajaran saya lurah, kepala desa sedikitlah inovatif lintas sektor untuk membuat Facebook di dunia maya. Iya. Lempar saja. Orang mau kenal, orang mau like itu urusannya, yang penting dia baca, dia pasti lihat. Iya. Saya begitu aja Pak. Jadi orang tidak pernah mengkritik kita lebih tajam kecuali dengan kritik-kritik pribadi. Iya. Kalau dia mau hantam dengan kritik program kerja susah masuk. Iya. Berarti dia cari celahnya lewat kekurangan pribadi. Iya tuh. Berarti kalau begitu sudah sentimental kalau begitu. Sentimental. Jadi kalau saya dikritik santai saja. Iya betul. Ya baik guys, luar biasa diskusi saya dengan Camat Herlang pada kesempatan kali ini.
baru 1 tahun beliau menjabat ternyata sudah banyak hal, banyak inovasi yang telah dilakukan dan nyaris semua warga yang ada di Herlang itu merasakan manfaat apa yang telah dilakukan oleh Camat Herlang sejauh ini. Tadi disebutkan soal ADD. Ya. Kalau misalnya ada yang bandel dalam tanda kutip desa, ADD-nya itu dipersulit atau bagaimana gitu? Ini kan pernah kemarin Iya iya iya. kita di Herlang ada keterlambatan APBD pokok desa. Iya iya iya. Kang sanksinya dari kabupaten. Tapi sebenarnya dari disanksi karena takutnya disanksi. Ada minus 2 hari sudah masuk, rampung semuanya. Memang begitu. Kalau kita mau bagus perlu ada ketegasan. Iya. Respon kepala desa gimana bang? Ya jangan ada bilang wah ini Camat Herlang ini ya keras sekali nih kalau begini nih. Iya kan keras demi kebaikan. Oh iya. Saya melakukan langkah-langkah itu. Pertama ada kewenangan camat memang. Iya iya iya. Iya. Yang kedua bahwa ini kan demi perbaikan kita. Jangki mampu merubah nasib kalau kita tidak mampu melakukan perubahan. Iya iya iya. Iya tidak mungkin itu. Dan kita coba melawan itu arus. Melawan arus. Karena saya banyak belajar bahwa salah satu kegagalan kita karena selalu mau zona nyaman. Iya. Dan tidak mampu berinovasi dan melakukan perubahan-perubahan itu. Ini kan banyak kita lihat. Contoh ini kan sore ini gerakan-gerakan kami lakukan kan sudah lama di kecamatan. Iya iya iya. Tapi tidak ada berani melakukan kewenangan itu. Saya lakukan, tapi saya juga pakai etika. Saya izin ke pimpinan. Ini yang kami lakukan. Saya izin dengan teman-teman desa ini kami lakukan. Jadi bukan sebuah kebencian Pak, tapi kita satukan pikiran kita untuk sama-sama melakukan perbaikan sistem. Nah, itu yang kami lakukan Pak. Nah sejauh ini soal komunikasi koordinasi dengan desa dan lurah apa sih tantangan yang dihadapi? Kalau saya ini 1 tahun menjadi camat, ada 4 tahun jadi sekjam Pak, 2 tahun di Repas Syukur, 2 tahun di PLT kan. Saya tidak mendapatkan kritikan tajam karena kritik tajam dalam pemerintahan saya. Karena yang penting kan kita mampu membangun komunikasi yang efektif, aktif turun ke lapangan, ya, ada sesuatu kita pecahkan bersama dengan kepala desa lurah. Jadi tidak ada yang menonjol. Kita santai-santai saja. Kalau ada persoalan kecil kita diskusikan ada begini. Dan saya bersyukur bahwa teman-teman lurah desa kami di Herlang setiap ada persoalan kan tetap dikomunikasikan kepada camat. Camat yang memecahkan semua persoalan itu. Jadi ada berat Pak. Karena kami yakin di Herlang ini kan hampir semua tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik dan lain kan orang kita. Iya iya iya. Ini lain dari susahnya. Yang di tokoh kami tokoh adat, tokoh masyarakat kita semua. Dan saya juga terbuka kalau ada salah saya siap dikritik, diberi saran masukan. Karena saya juga masih menjunjung 3S dalam kepemimpinan. Apa itu Bang? Siapa tahu, siapa galak bersifat ingat. Oh begitu ya. Itu yang kita dorong Pak. Yang tua kita tuakan. Yang adik kita anggap adik. Saya sebagai kakaknya atau saya terbalik begitu. Jadi jangan karena kita jabatan kita semua anggap orang kita lebih tinggi, tidak boleh itu. Jabatan titipan yang Allah berikan dari pimpinan amanah untuk bekerja. Ya, itu yang kita pasal bertiar bahwa ini jabatan biasa bisa hilang. Kalau kita terlalu sombong dengan jabatan biasa hilang, kita mau jadi apa? Iya. Jadi yang penting saya bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan kami, turun ke masyarakat sebagai pertanggungjawaban camat di wilayah, mengkoordinasikan semua program dan kegiatan, melanjutkan visi misi upati sudah potensi kecamatan. Selesai barang. Nah, tinggal kita menunggu Pak Ridho dari masyarakat. Kamu dipanggil makan. Iya iya iya. Ya jadi setiap ada masalah yang muncul selalu dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait Bang. Iya, kalau orang berbicara tentang keamanan, saya tidak pernah lepas dengan Kapolsek dan Ramil. Iya iya iya. Saya komunikasikan, nanti beliau memberikan saran ke saya. Setelah itu kami sampaikan ke desa ke bawah yang ada masalahnya. Langkahnya begini, mulai dari persoalan tanah, persoalan pencurian, persoalan miras, tetap kita persuasif. Jadi bukan sedap dobrak saja.
Kalau sudah katakan bagaimana ini Pak Kapolres, ini apa langkah kita lakukan? Ya, termasuk dengan dukungan TNI, dengan program kebersihan kami, ini menjadi penyemangat kami untuk terus berbuat tentang kebersihan di Herlang. Karena ini Pak Ramil sekarang orang lapangan. Iya, iya, iya. Pak Kapolres ini ustaz, jadi enak Pak ini. Semua orang baru, jadi Iya, 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 iya. enak kita berdiskusi, enak kita ngobrol. Saya selalu libatkan mereka Pak dalam setiap kegiatan-kegiatan di semua sektor. Ya, jadi belakangan ini mungkin keamanan di Herlang sudah tidak seperti yang sebelumnya ya, karena koordinasi dan komunikasi dengan pihak keamanan, Kapolsek dengan dan Ramil itu berjalan Iya, baik. kalau 2 tahun terakhir ini Herlang lumayan. Jadi dibanding dengan sebelumnya Pak, Iya, iya, iya. ini agak bagus laporan kemarin. Kalau pada lagi muncul ini mungkin ya, ini tidak bisa diprediksi kalau pencurian. Tidak bisa diprediksi. Oh, malah juga di situ Bang, di Herlang pencurian begitu ya? Iya. Tapi ini agak kurang ini. Karena Herlang ini kan melintas Kajang Herlang. Iya, 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 iya. Ada desa menjadi sasaran empuk kan di perbatasan. Gitu. Ya, kita kembali ke soal budaya bersih, kebersihan Bang ya. Iya. Itu sudah jalan di semua desa atau hanya di desa-desa tertentu yang jalan sejauh ini? Kan kalau selama ini memang saya lihat ini memang program perlu edukasi. Iya, iya, iya. Dan perlu inovasi pemerintah desa. Nah sekarang kemarin kan memang ada berjalan misalnya di Bontokomase tapi tidak masif ya. Nanti ada perintah boleh lanjutkan. Yang paling masif kan di Desa Karasim Pak. Itu tanpa instruksi camat memang semua dusunnya bekerja. Iya, iya, iya. Saya melihat bahwa Herlang ini karena berada di poros arus wisata juga, paling tidak kalau orang tidak singgah di Herlang, paling tidak dia mengatakan Herlang ini bersih. Iya, iya, iya. Nah saya lakukan selama beberapa pekan pensuratan, tidak maksimal ini. Masih banyak dusun yang tidak bekerja. Saya coba bahwa ada 3 hal kami sampaikan. Yang pertama bahwa saya tidak akan merekomendasikan proses pencairan uang kalau tidak ada aktivitas disiplin bagi perangkat desa, kemudian kinerja bagi Pak Dusung, ya. Saya tidak lakukan proses rekomendasi itu. Dan itu harus ada dokumentasinya sebagai bukti ya? Ada. Jadi setiap membawa absen ke kantor dilampirkan itu Pak. Berarti menjadi rekomendasi proses pencairan. Iya, ketat juga ya Pak. Iya, pencairan ke bawah. Karena saya melihat, saya ini kan sering jalan. Absen di sini semua dari pagi sampai 1 bulan kan full. Iya, iya, iya. Sedangkan fakta di lapangan tidak. Itu sebelumnya Bang ya begitu ya? Sebelumnya. Iya, iya, iya. Berarti ada kecurigaan ya? Kenapa bisa full itu sejauh ini ya? Kenapa bisa full 1 bulan misalnya? Saya ini kan pernah pejabat desa Pak. Tahu betul ya? Saya tahu betul. Iya, 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 iya. Ya. Dia kan belum kayak di kecamatan ceklok ya, aplikasi itu. Dia masih manual. Iya, iya, iya. Kadang saya turun pagi kan masih ada aduan warga, Pak Camat di sini belum terbuka kantor. Pak Camat sore jam 3 udah tutup kantornya Pak desa ini. Makanya saya coba itu Pak, disiplinkan mulai program itu. Paling tidak ada kegiatan. Jadi bisa dicek kalau hari Jumat di Facebook, WS sudah masuk laporan dari Kepala Dusung. Saya yang bekerja ini. Memang belum bisa 100% tapi insya Allah ke depan kalau ini masih disemangati bersama, pasti akan berubah. Ada bocoran desa yang bandel Bang? Jadi bukan. Jadi Herlang ini kan jelas, misalnya di Karasing itu semua dusunnya bekerja full. Ada beberapa desa tak 2 dusunnya bekerja full. Kita dorong lagi 2 desa itu. Saya bilang tanya dusun itu kalau tidak bekerja minggu depan saya nak carikan anggarannya di periode berikutnya. Iya. Dan itu Pak bukan sanksi tapi itu cara terbaik kita untuk mengajak orang untuk bekerja. Iya. Karena cuma itu kewenangan camat. Karena pasti Pak Desa tidak berani. Ya, tidak berani untuk memaksa dusunnya. Karena berbagai pertimbangan. Kalau saya tidak ada beban. Tidak ada beban. Saya profesional sebagai pimpinan wilayah. Saya mulai Herlang ini bagus, bergerak di bidang kebersihan. Apalagi juga PKK gencar turun ke bawah dengan program-program kebersihan dan program GIMUI, program ketahanan pangan yang kita terus pacu untuk melanjutkan niat suci Bapak Bupati.
Kenapa kebersihan sih jadi prioritas ini, Bang? Ya. Kenapa kebersihan ini jadi prioritas? Bahkan So- jadi salah satu instrumen untuk memperlambat misalnya atau tidak menceritakan adik kalau Kan tidak begini. bersih atau tidak ada Kan budaya begini. apa namanya kerja bakti di desa itu. Ini kan kita sudah sering dorong Pak namanya Jumat bersih. Kemudian pensuratan, tapi kadang kalau orang bekerja nanti di saat surat turun. Kalau berhenti lagi pensuratan, dia lagi nih kerja bakti. Tapi tidak semua juga desa dusun tidak bekerja. Iya, iya. Tapi ada 30% yang bekerja, 70% tidak bekerja. Nah saya kalau keliling-keliling kan tidak enak ini Pak, perasaan kalau orang keliling-keliling. Contoh salah satu penyebab rusaknya jalan, drenase kan kurang kebersihan Pak. Iya, iya. Drenase tersumbat. Ya karena sampah begitu ya. Pinggir iya, jalan nih itu rumputnya pas setengah meter. iya. Kalau musim hujan jalan jadi sungai. Ini kan ngurus infrastruktur. Jadi kalau orang mengatakan saya depan rumahku kotor, saya bilang bukan itu yang kotor, bapak yang kurang bersih, kurang kerja bakti. Kan di situ Pak. Kalau kita jalan-jalan ke tiap-tiap desa kita melihat ada tersumbat selokan, rusaknya infrastruktur kan semua dari kita. Pemerintah siapkan sarananya tapi kita tidak menjaganya. Coba kita di masuk Herlang Borong itu sampai ke jembatan kan itu Pak air di jalan itu. Iya, iya, iya. Kayak di pinggirnya tinggi rumputnya. Nah, sekarang kita mulai pelan-pelan nggak bersih-bersih Sudah dibenahi di situ Bang ya ya. benahi pelan-pelan. Jadi tinggal Pak Desa ajaklah dusun untuk bekerja. Ya karena Herlang ini milik kita semua. Kalau cuma camat yang apa kan tidak mungkin Pak. Harus ada kolaborasi seluruh jajaran aparat pemerintahan saya. Jadi yang begitu. Jadi memang berat lah tapi kita coba. Pokoknya tidak ada beban Bang ya. Ada beban besar. Iya, iya, iya. Penting saya bekerja Iya, Bang. dan kami tunjukkan bahwa kita punya semangat kerja untuk melakukan perbaikan di Herlang. Selain camat di Herlang, saya dapat info kalau jadi PLT Lurah juga di Bontokamas ya Bang ya. Iya. Nah, ketika jadi PLT di sana awal-awal apa sih yang dilakukan di sana Bang? Saya ini kan pernah syakur di Bontokamas 3 tahun. 13 tahun saya kembali. Iya, iya, iya. Jadi saya melihat bahwa di sana kerja bakti sudah berjalan selama ini. Jadi saya pas diberi amanah SK, ini beberapa pekan tidak pernah berhenti di kerja bakti. Semua dusun kerja bakti, semua lingkungan kerja bakti. Dan saya harus tegas. Kemudian saya benahi pelan-pelan membenahi posyandu, kader, membenahi imam masjid. Dan bahkan imam masjid kemarin saya SK-kan kalau tidak ada rapatnya yang terjadi dualisme. Jadi saya desa kenapa cawan tidak SK-kan? Saya bilang saya tidak SK-kan kalau terjadi dualisme. Silakan rapat di masjid. Gajinya indah hilang. Tapi saya tidak kasih. Saya tidak mau dicap lurah banyak masalah di sana. Kemudian posyandu, saya benahi posyandu. Kemarin kita resmikan gedung TPA untuk program generasi muda kita. Kita perbaiki. Sekarang kami lagi konsen dengan isu pemekaran lingkungan. Sekarang sudah masuk juga. Dan terkait dengan lampu-lampu jalan yang menjadi keluhan warga sana. Dia bilang jalanku jelek. Datang bilang lampuku. Saya bilang bikin proposalnya saya bawa ke dinas perhubungan, ada lampunya. Tinggal sama jemput. Jadi saya juga terima kasih Pak Kadis Perhubungan yang merespon itu. Isi pemekaran juga sudah ada di mejanya bos. Tinggal kemarin kan kita sudah ketemu, tinggal tambahan-tambahan berkas. Insya Allah semua kan. Dan saya juga dapatkan bedah rumah dari kementerian dari dinas tata ruang. Banyak sekali masalah di Bontokamas ya Bang ya. Persoalan kecil. Kalau saya masuk Pak diharapkan ada persoalan air. Air nggak terbagi, diminta lurah rapatkan selagi rapat. Persoalan kebersihan kita diminta untuk rapat, kita lagi rapat. Sampai dengan persoalan kelompok-kelompok tani kita juga rapatkan. Karena banyak laporan banyak kelompok petani kita yang tidak dapat dalam kelompoknya dikuasai oleh ketua kelompok mungkin. Saja kemarin saya tuntaskan itu. Termasuk programnya Bupati juga. Gemuk dan ketahanan pangan. Jadi memang Pak kalau kita di pemerintahan pasti banyak masalah. Dari hal kecil sampai besar. Tapi saya bersyukur sampai hari ini kita selesaikan dengan baik. Dan program keagamaan kita kemarin ya saya dapatkan di tingkat kelurahan. Ada lomba-lomba di bulan Ramadan.
Kemudian di kecamatan tadi juga kami rapatkan untuk kegiatan Safari Ramadan Kabupaten, Safari Ramadan Kecamatan, tempat lebaran, kemudian UPZ, semua kita rapatkan. Sudah diantisipasi lebih Sudah awal, semua. Bang. Jadi saya bilang tadi UPZ yang tidak komitmen ya, jangan kasih tempat lebaran. Kan masalahnya begini, kadang saya bilang sama di Herlang ini UPZ, Iya. bagilah itu dengan sesuai dengan 8 kriteria itu. Di Herlang kan paling 4 kriteria. Iya. Herlang ini salah satu kecamatan yang paling banyak bantuannya dari Basnas. Iya. Kenapa kita pilih bersedekah? Ya, dari hasil masjid. Saya bilang tadi, Iya. kalau ada UPZ yang tidak mau berubah, jangan dikasih lebaran, tempat Iya. lebaran, kasih titik lain. Iya. Yang penting dia komitmen untuk bagaimana memberikan anggaran-anggaran hasil UPZ-nya di desanya. Itu kita lakukan. Kita di sini kalau ada kegiatan keagamaan, ini kan semua Pak, kegiatan keagamaan di kabupaten, kegiatan keagamaan di kecamatan kan bersumber dari sini. Iya. Nah, termasuk ke Basnas juga. Apalagi ini kita kemarin dapat lagi bencana di Herlang, 9 rumah kena angin puting beliung itu kan. Pas dari situ Pak anggarannya. Jadi banyak hal memang kita digaja. Banyak hal kita lakukan dan semuanya yang berjalan dengan baik, tidak adalah. Ini 1 tahun kepemimpinan kami, alhamdulillah. Bagi saya sudah anggap biasa. Ya. Berat juga jadi camat ya, Bang ya. Ya. Banyak masalah yang dihadapi, mulai hal yang kecil sampai pada hal yang berat. Sampai di dapur Pak. Tapi saya tak enjoy. Saya menikmati. Saya enjoy melaksanakan tugas karena ini amanah. Dan tidak pernah saya mau di hadapan orang banyak. Cuma mengeluh sama istri. Oh gitu. Capek kalau pulang Pak. Dan saya jarang di rumah Pak. Saya ini camat 70% di luar. Saya jarang di kantor. Jadi saya serahkan Ibu Seca untuk kecuali yang prinsipil. Dan saya pulang ke rumah kan rata-rata jam 8 malam. malam. Oh gitu ya.